Assalamualaikum, hai, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Bagaimana puasa kalian? Semoga lancar-lancar saja, tidak ada hambatan, insya Allah. Back to me, Ocha. Dan kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai Via, si ibu rumah tangga itu, dengan konflik di dalam rumah tangganya bersama keluarga dari suaminya, yaitu Bowo. Baik, kita akan mulai sebelumnya dari dua cerita sebelumnya. Apa yang terjadi di Pondok Ungu itu memang suatu hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja, tidak bisa diikhlaskan begitu saja. Kenapa? Karena sudah seperti kaca yang sudah pecah terus diperbaiki kembali, ada kelihatan retaknya begitu nyata retaknya, jadi tidak bisa diperbaiki lagi dengan perfect atau secara sempurna ya. Tapi bagaimana ya, namanya juga kita butuh namanya waktu, kita butuh waktu ya. Bagaimana hati seorang Via itu untuk bisa mengembalikan keadaan semula itu, untuk bisa mengikhlaskan, mengelapangkan dadanya itu sulit sekali. Kenapa? Karena sudah tersakiti, sudah merasa terzolimi. Oke, next saya akan menceritakan tentang Via, bagaimana kelanjutannya dia dengan masih berhubungan dengan Nia, ipar dari si Bowo itu, suaminya. Dan juga hari ini saya akan ceritakan hubungan antara Via, Bowo, dan Nia. Dan satu lagi, yaitu kakaknya Bowo yang tertua, yang cewek, namanya Mia. Semua serba iya. Oke. Diawali dari beberapa hari setelah kejadian di Pondok Ungu, Bowo menegur istrinya, "Via, kamu itu setelah ditegur oleh kakak iparku, kamu harus berubah ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa introspeksi lah." Menurut dia gitu, menurut Bowo. Tapi menurut hati nuraninya Via, kamu gak tahu betapa sakitnya aku, betapa terhinanya aku, betapa terzoliminya aku, dan kamu di sana Bowo hanya diam dan menjadi seorang kompor dan tidak merela itu pembicaraan, tidak menstop atau apa-apa. Dan kamu sekarang bilang aku suruh introspeksi diri. Seharusnya kamu yang ngacak, Bowo, gitu. Itu dalam hati kecilnya Via. Tapi Via di mulutnya cuma mengatakan, "Baik Bowo, saya akan coba untuk berubah." Tapi tidak segampang itu, tidak secepat itu. Kenapa? Kamu saja Bowo tidak mengerti apa hatiku, terasa hatiku itu, kata Via terhadap Bowo. It's so very difficult, sangat susah, sulit sekali untuk bisa melupakan hal itu, kejadian itu. Ya sudah, Bowo bilang, ya sudah, terserah kamu. Ya udah, akhirnya tidak lama kemudian sedang berbincang-bincang bersama Bowo di ruang tamu, maksudnya bukan di ruang tamu tapi di ruang tengah, seperti ruang tamu juga. Bowo bilang, kamu belum pernah bicara sama kakak iparku lagi, si Nia itu. Untuk apa? Gitu. Ya bicaralah gitu. Buat apa? Gitu. Buat apa, kata Via? Buat apa? Gitu. Buat apa? Ya bicara aja gitu. Ini kan perintah suamimu gitu. Baiklah Bowo, kata Via. Baiklah Bowo, saya akan lakukan, tapi tidak sekarang, kata Via.
Berapa hari kemudian, mungkin 2-3 hari kemudian, akhirnya Via luluh apa yang dikatakan si Bowo, karena Bowo itu suaminya, jadi harus nurut apa kata suami. Baik, akhirnya Via menelpon kakak iparnya itu, si Nia. Dengan pembicaraan awal, ditanggapi dengan Nia dengan baik, tapi tiba-tiba Nia mengatakan, berkali-kali memang dia mengatakan, kamu tidak salah gitu, kamu tidak salah, dan saya hanya membantu rumah tangga kamu supaya rumah tangga kamu tuh baik kembali, begitu menurut Nia gitu, menurut Nia. Tapi menurut Via, di dalam hati kecilnya dia cuma bilang, hati kecilnya mengatakan bahwa kamu itu nasehatin atau menjelekkan aku, atau menghina aku, atau kamu memang tidak tahu perasaan wanita. Apa kamu tidak tahu perasaan hati wanita? Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak tahu keluargaku, kamu nggak tahu diriku sebenarnya. Seharusnya kamu berkaca dulu pada dirimu sendiri, introspeksi dirimu sendiri sebelum kamu mengatakan sesuatu yang baik-baik, yang bisa nasihati dan bisa aku terima. Itu kata hati kecilnya Via. Tapi karena dia tidak mau berlama-lama bicara sama Nia, dia langsung to the point bicara sama Nia. Maaf ya Nia, Via mengatakan, saya menelpon kamu Nia karena saya mau minta maaf dengan kejadian yang ada di Pondok Ungu. Saya mau minta maaf pada ibumu karena kejadian waktu itu, dan saya minta maaf sekecil apa saya minta maaf. Saya minta maaf betul-betul. Semoga kita bisa menjaga silaturahmi, semoga kita bisa menjaga suatu keutuhan kekeluargaan kita, seperti itu Nia. Dan saya cuma nelfon kamu, cuma itu saja Nia. Oke, titik. Tapi karena Nia orangnya si kepo banget, akhirnya dia tanya yang berbeda. Dia tanya kembali yang berbeda. Oh iya, katanya si Mia nelfon kamu ya, Kak Mia gitu. Terus kata Via, Kak Mia gitu. Iya, Kak Mia, kakaknya si Bowo itu katanya nelfon kamu. Oh iya, memang, kata Via. Memang dia nelfon aku, kata Via. Tapi itu pakai speaker, ya, pakai speaker. Jadi di waktu Kak Mia nelfon aku, ada si Bowo, ada aku, dan ada speaker yang didengar oleh si Bowo dan juga aku. Jadi menurut Via, saya tidak boleh kasih tahu kamu apa yang ada dalam pembicaraan itu. Nah, tapi si Nia, namanya Nia itu orangnya kepo, ingin tahu sebetulnya pembicaraannya. Terus saja dirongrong, terus saja ditekan, sama seperti waktu di Pondok Ungu, terus ditekan. Tapi pas gitu dia cari lagi, dia gali yang lain lagi, dia bertanya yang berbeda lagi. Kata si Mia, kamu punya tabungan memang? Kata Via, oh iya, saya punya tabungan. Ada 3 tabungan saya pribadi semua, atas nama pribadi semua. Dan saya tidak mau ada orang lain tahu. Ya, walaupun Anda adalah ipar, ya. Kata Via, maaf ini pribadi, tidak bisa. Masa kamu tidak mau kasih, kata Nia, masa kamu tidak tahu kasih tahu saldonya? Mungkin cukup. Iya, cukup lah, kata Via, cukup lah. Yang penting saya menabung dan cukup untuk makan, cukup untuk keluarga, ya. Kenapa kamu harus repot? Bukannya saya nggak mau kasih tahu kamu Nia, tapi kamu telah ikut campur masalah rumah tanggaku dengan kepribadi buku tabunganku. Itu kan nama aku, kata Via. Gitu. Singkat cerita,
Karena ini sudah menyebalkan menurut Via. Karena sebetulnya dalam hati kecil Via tidak mau bicara lagi sama yang namanya Nia, karena dia sudah menyebalkan. Ya, dia sudah kepo, katanya dia sudah, karena dianggap Via itu adalah adik, tapi adik apa? Kayak seperti ditindas, seperti dikepo. Mau tahu aja urusannya si Nia, mau tahu aja urusan rumah tangganya si Via, si Nia ini. Ya, rumah tanggamu urusin saja dahulu, Nia. Kamu gak usah ikut campur urusan Via. Begitu. Itu menurut itunya. Menurut kata hati Via. Kamu jangan ikut campur. Biarlah, menurut Via, biarlah aku dengan rumah tanggaku sendiri. Kamu dengan rumah tanggamu sendiri. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kita kan dengan rumah tangga yang berbeda. Kalau kamu mau bantu aku, menurut Via, doakan saja. Gak usah cerewet, gak usah kepo, gak usah ikut campur. Perbaiki dulu rumah tanggamu. Apa kamu bisa mengendalikannya? Apa kamu bisa memanagenya dengan baik? Jaga mulutmu, Via. Maksud saya Nia, jaga mulutmu, Nia. Itu kata hati Via. Karena sudah menyebalkan, ya sudah. Via ingin sekali menutup teleponnya kepada Nia. Tapi mau bagaimana lagi, bagaimana caranya menutup teleponnya? Menurut Via, ya sudah. Via berpikir, oh iya, ya udah deh. Aku kan cuma telepon ke kamu, Nia, cuma minta maaf. Kenapa kamu mau korek-korek masalah tabunganku? Kenapa kamu mau korek-korek rumah tanggaku? Kenapa kamu mau korek-korek apa yang aku dapat? Kamu kurang kerjaan ya. Udah kepo, udah cerewet, udah gak ngerti, udah gak pengertian, udah gak tahu perasaan orang. Ya, tapi untunglah Via bisa mengendalikan emosinya. Sebetulnya itulah kata-kata yang mau dikeluarkan ke Nia. Tapi Via memendam semua itu. Tidak mau kata-kata tidak baik keluar dari mulutnya. Dia harus berkata baik apapun yang terjadi. Via dengan akhirnya dia ingin menutup telepon. Sebelum dia menutup telepon, Via ingin bilang bahwa, oh ya, karena sebetulnya intinya saya menelpon kamu adalah untuk minta maaf, tidak lebih, tidak kurang. Tolong maafkan saya, tolong maafkan saya untuk ibumu dan dirimu dan keluargamu. Udah, titik. Tidak ada maksud apapun. Yang penting bagi saya, menurut Via, sudah cukup. Saya sudah memberanikan diri untuk minta maaf duluan. Walaupun dirimu, Nia, awalnya sudah minta maaf, tapi maafmu itu, maaf ya, itu bagi saya itu hanya di mulut. Tapi kalau di hatinya Via belum termaafkan omonganmu itu. Itu saja. Baik, setelah itu akhirnya Via menutup telepon. Gak lama dia komunikasi dengan adiknya atau tantenya Tasya, namanya Shasha namanya. Dia bilang, Dek, kata Via, Dek, aku sudah bicara sama si Nia. Kata Shasha, adiknya, oh bagaimana Kak menurut dia? Sudahlah Dek, dia bilang, sudahlah. Percuma ternyata bicara sama dia, seperti dia kepo, dia udahlah nyanyian udah gitu deh pokoknya gitu. Tapi ya hatinya Via ada sedikit lega. Kenapa? Karena dia sudah memberanikan diri meminta maaf. Tapi nggak tahu lah, terserah
Terserah si Nia, terserah ibunya si Nia mau maafkan atau tidak, itu terserah. Tapi yang penting Via di sini sudah memberanikan diri, karena ini dia diminta untuk suaminya si Bowo itu untuk menelpon si Nia itu untuk minta maaf. Sebetulnya bukan untuk minta maaf, tapi diri Vianya sendiri yang mau minta maaf, jadi dia menelpon. Itu saja. Baik, itu saja cerita dari saya. Setelah berkelanjutan apa yang terjadi di Pondok Ungu, tapi nanti ada satu lagi, karena memang sebetulnya si Nia ini orangnya kepo banget gitu loh. Kalau dibilang sih, kalau mau dibilang provokator ya bisa juga diprovokator ya. Tapi gak tahu ya, setiap orang kan beda-beda untuk menilai seseorang ya. Kadang-kala oh dia tidak provokator, oh dia cuma menasihati, oh banyak ya. Tapi ya itulah manusia, hanya bisa menilai orang dari matanya saja gitu. Kadang kita manusia menganggap itu salah, belum tentu Allah menganggap itu salah. Kadang manusia itu menganggap benar, belum tentu Allah menganggap itu benar. Jadi kita semua serahkan sama Allah. Begitu. Maaf saya bicara seperti ini, kenapa? Karena saya adalah seorang muslim. Itu saja. Itu saja cerita dari saya. Semoga dengan cerita ini Via bisa mendapatkan suatu kelegaan, sedikit kelegaan mengenai dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Ya, kita doakan bersama-sama semoga Via bisa menyelesaikan masalahnya dan tidak tambah ruwet, tidak tambah rumit. Dan ini sebetulnya kejadiannya memang setahun yang lalu, tapi masih berbekas di hati Via itu sendiri. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang dihadapin Via itu bertubi-tubi dengan tangisan, dengan kekecewaan, kemarahan, mungkin a little depressed ya, agak depresi ya sebetulnya, karena berhubungan dengan keluarganya si Bowo gitu. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Via harus memutuskan silaturahmi dengan Nia atau tidak? Komen di bawah. Oke, sekian dulu dari cerita dari saya. Untuk next story, mungkin saya akan menceritakan kembali tentang permasalahan Via kembali sebagai berumah tangga. Hatinya dia yang sangat terluka. Dengan judul yang berbeda. Oke, see you in next story. Keep smiling, keep spirit to be good, and semoga kalian semangat sampai nanti buka puasa. Sebentar lagi zuhur. Ya, tetap semangat untuk kalian semua to be good. Oke, semangat. Wassalam.